Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan merupakan seruan bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat. Sejarah azan sendiri telah disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Pada mulanya, untuk mengumpulkan penduduk kota Madinah untuk melaksanakan sholat tidaklah sulit karena umat muslim pada masa itu masih sedikit jumlahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan Islam yang semakin pesat membuat jumlah kaum muslim menjadi lebih banyak dan untuk mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat juga semakin sulit. Selain itu, penduduk kota Madinah juga memiliki kesibukan yang tidak sama sehingga untuk mengumpulkan mereka juga menjadi terkendala. Kesibukan yang tinggi pada setiap orang berpotensi terhadap kelalaian seseorang untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Pada masa itu, belum ada cara yang tepat untuk menyerukan panggilan sholat kepada penduduk Madinah. Kaum muslimin biasanya berkumpul di masjid menurut waktu dan kesempatan yang dimiliki masing-masing orang. Jika sudah terkumpul banyak, maka sholat berjamaah dapat dimulai. Atas permasalahan tersebut, maka timbul pemikiran bagaimana caranya untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Akhirnya muncullah ide untuk mengumandangkan azan. Gagasan azan pertama kali bukan berasal dari Rasulullah SAW, melainkan dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Awal mula setelah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Rasulullah tentang perintah salat 5 waktu, Nabi mulai memikirkan media atau sarana untuk menyerukan salat kepada kaum muslimin itu apa saja. Lalu beliau mengumpulkan para sahabat untuk meminta saran dan gagasan bagaimana cara yang tepat untuk mengumandangkan seruan salat itu. Dari sahabat yang hadir muncul 3 gagasan, namun semuanya ditolak oleh Rasulullah dengan alasan bukan mencerminkan ajaran Islam. Gagasan yang ditolak Nabi itu antara lain, gagasan pertama datang dari sahabat adalah dengan cara membunyikan lonceng, namun ditolak Rasulullah karena menyerupai kaum Nasrani. Gagasan kedua adalah meniup trompet, namun juga ditolak oleh Rasulullah karena merupakan kebiasaan bangsa Yahudi. Gagasan ketiga adalah menyalakan obor api di tempat tinggi seperti yang dilakukan kaum Majusi, namun Nabi juga menolaknya. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengusulkan untuk menunjuk seseorang sebagai pemanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Saran ini akhirnya bisa diterima oleh semua orang dan Rasulullah juga menyetujuinya. Hingga malam harinya, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bermimpi tentang azan yang cocok dijadikan sebagai seruan untuk melaksanakan sholat. Mimpi itu kemudian disampaikannya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun menyetujuinya. Abu Daud mengisahkan bahwa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagai berikut. Ketika cara memanggil kaum muslimin untuk sholat dimusyawarahkan, suatu malam dalam tidurku aku bermimpi. Aku dekati orang itu dan bertanya kepadanya, apakah ada maksud hendak menjual lonceng itu? Jika memang begitu, ia memintanya untuk menjual kepadaku saja. Orang tersebut malah bertanya kepada saya, untuk apa? Lalu aku menjawabnya, bahwa dengan membunyikan lonceng itu kami dapat memanggil kaum muslimin untuk menunaikan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah kau kuajari cara yang lebih baik? Dan aku menjawabnya, iya. Lalu dia berkata lagi, dan kali ini dengan suara amat lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika esoknya aku bangun, aku menemui Rasulullah dan menceritakan perihal mimpi itu kepadanya. Kemudian Rasulullah berkata, itu mimpi yang sebetulnya nyata. Berdirilah di samping Bilal dan ajarilah dia bagaimana mengucapkan kalimat itu. Bilal harus mengumandangkan azan seperti itu karena dia memiliki suara yang amat lantang. Lalu aku pun melakukan hal itu bersama Bilal.
Rupanya mimpi serupa dialami pula oleh Umar radhiyallahu anhu. Ia juga sudah menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah lelaki yang membawa lonceng itu melafalkan azan, dia diam sejenak, lalu berkata, "Kau katakan jika sholat akan didirikan." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian meminta Abdullah bin Zaid menemui Bilal untuk menyampaikan hal ini. Sejak itulah kemudian Bilal menghiasi udara kota Madinah dengan kumandang azan dari tempat tinggi sebagai seruan salat wajib 5 waktu. Azan yang pada awalnya berasal dari mimpi sahabat ini hingga saat ini senantiasa kita dengarkan kumandang azan setiap memasuki salat 5 waktu. Betapa hebatnya kumandang azan yang telah diterapkan bertahun-tahun mampu mengumpulkan kaum muslimin serta mengingatkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat fardu tepat pada waktunya. Subhanallah. Semoga video ini dapat meningkatkan kualitas sholat kita sebagai wujud atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.